Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today we are going to continue our lesson. We are now in week 5 and the topic is about Islamic banking. Jadi saya sudah mengupload materi yang ada di e-learning berkaitan dengan materi Islamic banking. Di sini ada materi pembelajaran dan ada kuis Islamic banking. Nanti teman-teman, saya sarankan untuk membuka dua link ini ya, materi pembelajaran dan juga kuis Islamic Banking. Untuk materi pembelajarannya, teman-teman bisa melihat ada game ya, di sini game vocabulary. Jadi teman-teman diminta untuk memasangkan gambar yang berkesesuaian atau yang memiliki meaning yang sama ya. Jadi nanti Anda klik, ini hanya sebagai warming up saja. Kemudian setelah itu nanti teman-teman mencoba mengerjakan soal yang ada di latihan ini ya, dan juga bisa lebih lanjut mengerjakan soal yang ada di buku ya, yang ada di buku apa namanya itu step up ya, step up 2. Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan apa itu basic concept and rules of Islamic banking. Jadi ini konsep dasar dan aturan-aturan bank Islam ya. Contoh ini Islamic banking ini apa toh gitu ya. Oke, saya baca Islamic banking is a banking activity consistent with the Islamic law or Syariah. Jadi yang namanya Islamic banking adalah aktivitas perbankan yang konsisten dengan hukum Islam atau Syariah. Ini ide pokoknya di sini ya, pengertian dari Islamic banking. Kemudian Islamic banking is carried out in accordance with the rules of Syariah known as fikih muamalah or Islamic rule on transactions. Jadi yang namanya Islamic banking itu dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syariah atau hukum Islam yang disebut dengan fikih muamalah. Atau kita sebut juga dengan Islamic rules on transaction. Jadi hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi. The rules and norm of fikih muamalah emerge from two primary source of Sharia, namely Al-Quran and the Sunnah, and other secondary and authoritative sources of Islamic law. Aturan dan norma fikih muamalah itu muncul dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga hukum-hukum sekunder yang lainnya, atau authoritative source yang lainnya of Islamic law. Gitu. Kemudian Islamic banking operates under a number of contract under fikih muamalah. Perbankan Islam ini beroperasi di bawah sejumlah kontrak ya, sejumlah perjanjian-perjanjian di bawah fikih muamalah. It doesn't allow to paying and receiving of riba or excessive interest and promotes greater degree of fairness and equity in the conduct of banking business. Perbankan Islam, ini mengacu ke perbankan Islam, tidak mengizinkan memberi atau menerima riba. Riba ini adalah excessive interest atau bunga ya. And promotes greater degree of fairness, dan mempromosikan atau mempromosikan tingkat ke fairness, keadilan ya, kefairan, keadilan, and equity, kesamaan dalam melakukan in conduct of banking business, dalam melakukan bisnis perbankan. The Islamic Bank are committed to partnership finance such as mudharabah, musyarakah, wadiah, and qoro ya, interest free loan. Jadi yang namanya perbankan Islam ini memiliki partnership finance ya, kerjasama ya. Partnership itu bentuk kerjasama keuangan semacam mudharabah, common a partnership ini ya. Kemudian ada musyarakah, joint ventures, kemudian ada wadiah, safekeeping, kemudian qoro atau interest free loan, pinjaman tanpa bunga. Nah, ini pengertiannya dijelaskan lebih lanjut dari berapa jenis partnership ini tadi ya. Ada konsep mudharabah,
concept of mudharabah refers to a profit sharing arrangement or arrangement between capital provider and an entrepreneur. Jadi yang namanya mudharabah ini berkaitan dengan profit sharing arrangement, pengaturan pembagian keuntungan atau kesepakatan antara pemilik modal dengan pebisnis. Jadi si entrepreneur pinjam uang gitu ya. Kemudian nanti ada keuntungan, keuntungannya dibagi hasil, dibagi 2 gitu. Dengan adanya pengaturan-pengaturan tertentu, persentase-persentase tertentu. Kemudian the entrepreneur is provided with funds by the capital provider to conduct business activity. Oke ya, tadi ya sudah jelaskan. Any profit made will be shared between the capital provider and entrepreneur according to predetermined profit sharing ratio. However, losses should be borne by the capital provider. Nah, ini jadi keuntungan itu akan dibagi antara pemilik modal dengan pebisnis sesuai dengan rasio pembagian ya, rasio pembagian keuntungannya yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi kalau misalkan ada kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Nah, ini konsep dari mudharabah. Kemudian, any other product offered by Islamic Based Bank is the so-called musyarakah. Ini bukan musyarakah ya, bukan ya. Ini musyarakah or joint venture. Nah, ini jenis partnership yang lain. Apa ini konsepnya? Ya, this concept is normally applied for business partnership or joint ventures. The profit made are share and agreed ratio, while losses will be divided based on the equity participation ratio. Jadi kalau yang musyarakah ini lebih ke ya mirip ya seperti mudharabah, tetapi kalau misalkan ada kerugian itu akan dibagi berdasarkan rasio partisipasinya. Jadi tidak ditanggungkan kepada si pemilik modal saja ya, tetapi ada 2 pihak. Islamic banking also has a deposit product called wadi'ah. Nah, ini jenis partnership yang lain yang disebut dengan wadi'ah. Where bank serve as a custodian and trustee of fund. Jadi yang namanya wadi'ah ini adalah bank punya pelayanan ya, atau bank melayani custodian and trustee of fund. Jadi melayani orang-orang yang mau menyimpan uang ya, menyimpan uang. Remuneration of deposit is based on a profit and loss sharing logic. Jadi nanti akan ada remuneration. Remuneration ini adalah upah ya. Jadi ada semacam upah hasil kerja. Misalkan kinerja bank itu bagus, nanti akan ada semacam upah atau disebut dengan remuneration. Investment account compensated based on the performance of specific investment by the bank and holders of saving account share in the bank's overall profit. Ya, ini ya seperti halnya dalam bank konvensional ya, cuman mungkin ada akad-akad yang lain ya yang ditentukan sehingga membedakan dengan bank konvensional. Kemudian ada similar conventional banking is like banking solve a loan, meminjamkan uang, tapi it doesn't impose a fixed predetermined aspect of its interest-based lending that could allow the lender to exploit the borrower. Seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menawarkan pinjaman, tetapi tidak ada a fixed predetermined aspect of interest, tidak ada bunga yang sudah ditentukan di awal dan itu sudah fix ya, yang mengakibatkan apa, si lender ini atau si peminjam uang ini yang meminjami uang ya, lender ini yang meminjami uang untuk mengeksploitasi the borrower, peminjam ya. Jadi kan kadang ada bank yang menerapkan bunga yang tinggi gitu ya, sehingga nanti keberatan untuk mengembalikan karena ada bunga yang tinggi itu. Such interest-free loan called ini bukan Java, ini ada kesalahan ya teman-teman, nanti cek di buku ininya masing-masing ya, karena ini dari pindahan dari PDF sehingga ada kekeliruan ini. Is a loan extended at a goodwill basis on the borrower is only required to repay the amount borrowed. However, the borrower may at his own preference with the promise by extra as a token of appreciation. Jadi
yang namanya koro ya, itu adalah pinjaman yang tanpa bunga. Tetapi kalau misalkan si peminjam itu mengembalikan uangnya dalam jumlah yang lebih, itu tidak masalah ya, selama tidak ada perjanjian di awal, ya, tidak menjanjikan. Jadi bisa saja misalkan berhutang 1.000, kemudian si peminjam ini mengembalikannya 1.200. Nah, tentu ada kelebihan Rp200 ya, tetapi itu tidak dijanjikan. Hanya ini sebagai apresiasi saja, sebagai ucapan terima kasih karena telah dipinjami. Itu hukumnya tidak masalah gitu ya dalam perbankan Islam. Kemudian, a distinctive feature of Islamic banking is its focus on developmental and social goal. Profit loss sharing or partnership finance holds more economic potential than conventional banking that favor established business. Jadi yang menjadi ciri pembeda ya antara Islamic banking dengan bank yang lain itu adalah fokus pada developmental and social goal, tujuan pengembangan dan tujuan sosial ya. Ini yang menjadi ciri khasnya. Profit and loss sharing, partnership finance itu memiliki potensi ekonomi ya yang lebih daripada konvensional banking. Kalau konvensional banking lebih pada membangun bisnis yang mapan gitu ya, established bisnis ini bisnis yang sudah mapan, lebih pada ke situ. Tetapi kalau bank Islam itu lebih pada pengembangan potensi ekonomi. Nah, teman-teman, saya kira itu penjelasan atau saya coba menerjemahkan bacaan ini. Teman-teman nanti bisa lebih lanjut lagi, mencoba memahami, ya, mencari kosakata yang memang masih susah. Setelah itu, teman-teman bisa mengerjakan ini ya, soal latihannya. Ini ada word meaning juga. Jadi teman-teman bisa melihat kalau ini artinya apa, remuneration. Anda bisa klik turn. Nah, nanti akan muncul definisinya. Ada 8 kosakata yang teman-teman bisa coba latihan. Kemudian ini juga ada drag drop ya. Jadi teman-teman bisa mendrag ini, mencocokkan sesuai dengan kalimat ini yang masih kosong. Setelah itu apa? Nanti teman-teman mengerjakan kuis. Begitu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.